Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai vektor, di mana topik yang akan kita bahas yaitu proyeksi ortogonal suatu vektor. Jadi, proyeksi ortogonal suatu vektor itu dibedakan atas dua macam. Yang pertama yaitu proyeksi skalar, yang kedua itu adalah proyeksi vektor. Bedanya di mana? Jika proyeksi skalar, nantinya itu hasilnya itu berupa bilangan real positif. Sedangkan untuk proyeksi vektor nanti hasil akhirnya itu berupa vektor. Jadi untuk proyeksi skalar ortogonal A pada B itu dinotasikan dengan A, kemudian B kecil. Nah, ini sama dengan vektor A dot vektor B, kemudian dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini untuk menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Kemudian, bagaimana cara menentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B? Nah, bedanya, jadi untuk notasinya sendiri, proyeksi ortogonal A pada B itu dia sama dengan vektor A dot vektor B, kemudian dibagi dengan panjang vektor B, kemudian dikuadratkan. Nah, ini dikalikan dengan vektor B. Jadi, teman-teman bisa lihat bedanya itu di mana, yaitu bahwa untuk panjang vektor B-nya, jika pada proyeksi skalar dia tidak dikuadratkan, dan juga di akhir itu dia tidak dikalikan dengan vektor B. Nah, yang patut teman-teman perhatikan juga yaitu proyeksinya itu vektor A pada apa. Jadi, kalau A pada B, maka yang jadi pembagi itu adalah panjang vektor B. Tapi, kalau proyeksi skalar B pada A, yang jadi pembagi itu adalah panjang vektor A. Begitupun dengan proyeksi vektor ortogonal A pada B, ini juga berlaku sama. Oke, agar lebih memahami, mari kita lanjut ke contoh soal saja. Oke. Di sini diketahui terdapat 3 buah vektor, yaitu bisa kita tuliskan vektor A itu dia adalah min 4, 3, min 4. Kemudian vektor B itu adalah min 1, 1, kemudian 3. Dan vektor C itu sama dengan 4, min 1, 4. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah proyeksi ortogonal vektor A pada B min C. Berarti langkah pertama kita harus tentukan terlebih dahulu nilai dari B min C-nya. Jadi nilai dari B min C, berarti vektor B dikurangi dengan vektor C. Maka yang pertama, min 1 dikurangi 4, yaitu adalah min 5, kemudian 1 dikurangi dengan min 1, jadinya 2, dan yang terakhir 3 dikurangi 4, itu jadinya min 1. Nah, setelah kita menemukan vektor B dikurangi dengan C, langkah selanjutnya yaitu kita cari proyeksi ortogonal vektor A pada B min C. Artinya kita tuliskan bahwa proyeksi vektor A pada B min C itu sama dengan A dot vektor B dikurangi dengan vektor C, kemudian dibagi dengan vektor B dikurangi C, panjangnya ya, kemudian dikuadratkan, kemudian dikalikan dia dengan vektor B min C. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita substitusikan saja. Nilai dari vektor A dikalikan, dot dari vektor B dikurangi C itu adalah yang pertama yaitu min 4 kali min 5, yaitu dia sama dengan 20, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan 2, yaitu 6.
Kemudian terakhir min 4 dikalikan dengan min 1, yaitu plus 4. Kemudian dibagi dengan akar dari B min C. Berarti ini dikuadratkan nih. Min 5 kuadrat, yaitu dia sama dengan 25. Kemudian 2 kuadrat, dia sama dengan 4. Kemudian min 1 kuadrat, itu sama dengan plus 1. Nah, kemudian ini akarnya itu dikuadratkan. Kemudian ini dikalikan dengan vektor B min C. Nah, setelah itu kita sederhanakan. 20 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4, yaitu menjadi 30. Kemudian ada akar, kemudian dikuadratkan, artinya akarnya hilang. Tinggal angka-angka yang ada di dalamnya saja. 25 tambah 4 tambah 1, yaitu sama dengan 30. Nah, ini dikalikan dengan vektor B min C. Nah, 30 dibagi 30 itu adalah 1. Kemudian jika bentuknya sudah sederhana seperti ini, baru kita tuliskan vektor B min C-nya itu adalah min 5, 2, min 1. Sehingga jika ini dikalikan dengan 1 artinya tetap, jadi bisa kita tuliskan hasilnya menjadi min 5i plus 2j min k. Sehingga kita peroleh jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, diketahui terdapat vektor U dan juga vektor P. Kemudian, panjang proyeksi skalar vektor U pada V adalah akar 14. Jadi bagaimana rumusnya? Yaitu proyeksi ataupun panjang proyeksi dari vektor U ke vektor V, itu dia sama dengan U dot V, kemudian dibagi dengan mutlak V atau panjang V. Sehingga karena di sini diketahui panjangnya itu adalah akar 14, jadi kita tinggal masukkan aja akar 14 ini sama dengan vektor U dot vektor V. Ini berarti 2 dikalikan dengan 3. Yang pertama ya, dia menjadi 6. Kemudian 3 dikalikan dengan A menjadi 3A. Kemudian 2 dikalikan 1 menjadi 2. Kemudian ini dibagi dengan panjang vektor V. Nah, panjangnya bagaimana? Panjangnya berarti akar dari 3 kuadrat, yaitu 9. Kemudian A kuadrat. Kemudian ditambah 1 kuadrat, yaitu 1. Sehingga kita sederhanakan. Ini menjadi akar 14. Sama dengan 6 tambah 2 itu 8. Plus 3A. Sedangkan yang bawah itu menjadi akar dari 10 plus A kuadrat. Sehingga kita kalikan silang, ini menjadi akar 14 dikalikan dengan akar 10 plus A kuadrat. Ini sama dengan 8 plus 3A. Sehingga ini dikalikan menjadi 140 plus 14A kuadrat, ini sama dengan 8 plus 3A. Kemudian tinggal kita kuadratkan saja kedua ruas. Berarti ruas yang sebelah kiri, dia akarnya hilang menjadi 140 ditambah dengan 14A kuadrat. Kemudian ruas sebelah kanan dia menjadi 8 plus 3A dikuadratkan. Sehingga ini menjadi 140 plus 14A kuadrat. 8 plus 3A kuadrat itu kan dia artinya 8 plus 3A dikalikan dengan 8 plus 3A. Sehingga ingat konsepnya, perkaliannya berarti yang pertama 8 kali 8 dulu. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu yang ini menjadi 140 tambah 14A kuadrat. Kemudian 8 kali 8 itu adalah 64. Kemudian yang kedua 8 kali 3 itu adalah 24A. 3A kali 8 itu adalah 24A juga. Kemudian 3A kali 3A yaitu 9A kuadrat.
Sehingga kita sederhanakan, ini menjadi 140 tambah 14A kuadrat sama dengan 64 ditambah dengan 48A ditambah dengan 9A kuadrat. Kemudian kita satukan di ruas sebelah kiri, menjadi 14A kuadrat dikurangi 9A kuadrat menjadi 5A kuadrat. Sedangkan untuk 48A menjadi min 48A. Kemudian 140 dikurangi 64, yaitu dia sama dengan berapa? 140 dikurangi 64, ini 6, kemudian ini 13 dikurangi 6, yaitu dia sama dengan 76. Sehingga ini plus 76 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ini menjadi 5A min 38 dikalikan dengan A min 2, ini sama dengan 0, maka kita peroleh bahwa 5A min 38 itu sama dengan 0, atau A min 2 itu sama dengan 0. Maka 5A itu sama dengan 38, artinya A itu dia sama dengan 38 dibagi dengan 5. Kemudian yang ini berarti A-nya itu sama dengan 2. Sehingga kita peroleh bahwa nilai A itu sama dengan 2. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai proyeksi skalar ataupun proyeksi vektor ortogonal. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih.